bernama Yuji Sano. Ia bersama dengan momon peliharaannya, Proud Wolf, dan juga beberapa ekor lendir slime berhasil mengalahkan sesosok monster tolol. Setelah berhasil mengalahkan monster, Yuji kemudian pergi ke guild petualang di sebuah kota bernama Pastan. Para petualang Kroco awalnya meremehkan Yuji, karena ia hanyalah seorang tamer atau penjinak. Bisa juga dibilang sang pengendali monster yang kurang berpengalaman dalam bertarung. Namun pada akhirnya, mereka pun dikejutkan dengan Yuji yang berhasil membawa sekarung bunga trompet hasil buruannya. Bukan hanya para petualang mabok tersebut, sang resepsionis guild juga ikut terkejut melihatnya. Tak lama setelahnya datang sang ketua guild yang langsung memborong bunga trompet tersebut untuk ia bawa mukbang bersama keluarga. Bersamaan dengan itu, salah seorang petualang memberikan kabar bahwa ribuan monster burik akan tiba di kota untuk melakukan penyerangan. Orang-orang yang ada di sana mulai panik bawa getar, termasuk ketua guild. Di tengah kepanikan tersebut, Yuji dengan jantan memberikan usulan untuk membantai para monster tersebut seorang diri. Tidak ada pilihan lain, mereka pun hanya percaya kepada Yuji. Para petualang Kroco mulai bersiap membentuk formasi hingga melakukan serangan gas air mata yang mereka pecahkan di udara. Sementara, Yuji sendiri sedang menyiapkan sihir masif sembari berkomunikasi dengan intelnya yaitu Dryad dan para slime yang ada di hutan mengintai para monster. Mereka juga melihat salah seorang pria berjubah misterius yang membawa kristal sihir. Yuji beranggapan bahwa para momon atau ribuan monster tersebut dikendalikan olehnya. Tanpa banyak bacot, Yuji pun langsung menyerang pria berjubah tersebut menggunakan sihir jarak jauh melalui slime peliharaannya. Yuji juga kemudian memurnikan kristal sihir yang dibawa oleh pria tersebut. Namun di saat-saat terakhir, pria berjubah akan warfake. Ia memilih untuk bunuh diri karena tidak ingin informasinya digali lebih lanjut. Melihat jumlah para monster burik yang tidak ada habisnya, Yuji berniat mengeluarkan sihir api neraka untuk menghabiskan mereka sekaligus. Ia pun memerintahkan Dryad untuk mengevakuasi diri bersama para slime. Yuji juga memerintahkan Proud Wolf untuk mengevakuasi para petualang yang masih berada di luar tembok kota. Setelah semuanya berada di area kota, Yuji kemudian memasang barier di seluruh wilayah kota untuk melindungi para rakyat jelata dari sihir api neraka miliknya. Setelah semuanya siap, ia pun memerintahkan para slime untuk bersiap menyalurkan sihir Yuji untuk membantai semua monster. Nampaknya serangan pertama Yuji masih belum mempan terhadap para monster burik yang masih berjalan menuju kota. Sementara MP Yuji sudah menipis hingga minus. Namun ia tidak berhenti sampai di situ. Yuji pun berniat melakukan sihir api neraka untuk yang kedua kalinya, dengan mengonversikan sebagian HP-nya menjadi MP untuk melakukan skill. Setelah skill api neraka kedua dilancarkan, akhirnya para momon Kroco tersebut berhasil dimusnahkan. Dan setelah peristiwa tersebut, Yuji yang tidak sadarkan diri baru bangun di salah satu kamar guild. Ia dirawat oleh resepsionis Lily yang kemudian berterima kasih atas kebaikan Yuji menyelamatkan kota. Di malam harinya, Yuji pun pergi secara diam-diam dari guild untuk melanjutkan perjalanan. Yuji dengan para slime dan juga Proud Wolf terus berjalan mencapai tujuannya. Di keesokan harinya, sang ketua guild memuji dan menganggap Yuji sebagai pahlawan penyelamat kota. Ia juga membicarakan temuannya di hutan bersama Lily mengenai sebuah kristal yang sudah disucikan oleh sihir Yuji sebelumnya. Sang ketua guild menganggap bahwa pria tersebut adalah penyebab dari penyerangan kota yang berasal dari suatu organisasi. Pembicaraan mereka juga didengar oleh Yuji melalui salah satu slime yang ia tinggalkan di sana untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, nampak sekelompok manusia dari ormas yang belum diketahui sedang merencanakan sesuatu yang sangat menganjingkan.
Kembali ke posisi Yuji yang sudah tiba di sebuah kota bernama Kilia. Sebelum pergi ke guild petualang di kota tersebut, mereka mampir ke tempat penjual daging bagong untuk mukbang tes kriuk. Setelah mukbang daging anjing dan bagong, Yuji bersama slime akhirnya tiba di guild petualang. Yuji berniat untuk mengambil misi sebagai petualang di guild tersebut. Awalnya sang resepsionis guild tidak mengizinkan Yuji untuk bergabung dengan partian petualang lain, karena ia hanyalah seorang tamer yang biasanya dianggap kurang memiliki pengalaman bertarung. Namun setelah melihat profil Yuji lebih lanjut, akhirnya sang resepsionis mengizinkan Yuji untuk bergabung, karena ia memiliki kemampuan untuk mendeteksi musuh dari jarak jauh. Tak lama setelahnya datang 3 orang petualang kroco, yaitu Rodis si Belati, Tina si Archer, dan Lisa si wanita bertombak. Awalnya Rodis meremehkan Yuji karena ia hanya akan menjadi beban partian nantinya. Namun Tina dan Lisa menerima dengan hangat Yuji untuk bergabung ke partiannya. Mereka berdua juga sedikit memberikan candaan kepada Rodis yang setiap kali ada anggota partian baru bersamanya selalu hilang begitu saja. Dengan alasan mereka takut kepada Rodis. Singkatnya petualangan pertama mereka pun dilakukan. Di tengah perjalanan, Yuji mengatakan bahwa ia sudah mengonfirmasi keberadaan sosok musuh dari arah yang cukup jauh dari sana. Melihat kemampuan Yuji, Rodis merasa penasaran ingin membuktikannya. Mereka pun OTW menghampiri momon yang dimaksud. Hingga akhirnya, benar saja, ada sekelompok anjing rabies yang kemudian langsung dibantai oleh Rodis. Setelah membantai anjing rabies di malam harinya, mereka pun membuat tenda untuk bermalam. Rodis mengusulkan untuk berjaga tenda secara bergiliran. Ia memilih untuk berjaga pertama dan lebih lama, sementara mereka bertiga tidur duluan. Karena sikap Rodis yang perhatian, menimbulkan pertanyaan dalam diri mereka termasuk Yuji, namun mereka tidak menghiraukan itu. Ketika Yuji tertidur, ia bermimpi pertama kali masuk ke dunia tersebut. Jadi Mac, si Yuji ini adalah seorang gamer yang secara tiba-tiba masuk ke isekai, atau dunia yang ia tempati sekarang. Yuji berada di dunia tersebut sebagai seorang tamer atau penjinak. Monster pertama yang ia jinakkan adalah slime yang ditemuinya pada awal ia masuk ke isekai. Slime tersebut kemudian menuntun Yuji ke sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat banyak buku-buku lawas. Tidak hanya buku-buku lawas, di sana juga terdapat banyak slime yang ingin diijinakan oleh Yuji. Seketika, para slime tersebut langsung terjinakkan oleh Yuji. Para slime tersebut kemudian membaca buku-buku pengetahuan lawas yang ada di sana, dan secara otomatis pengetahuan dalam buku tersebut tersalurkan kepada Yuji. Apapun yang slime tersebut lihat dan dengar akan tersalur kepada Yuji. Setelah itu, Yuji pun terbangun karena salah satu slime-nya mengonfirmasikan bahwa Rodis sudah pergi meninggalkan tenda. Tidak hanya Rodis, Tina dan Lisa juga tidak ada di sana. Para slime pengintai yang bersama Proud Wolf mengatakan bahwa Rodis sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Sementara Tina dan Lisa sejak awal sudah mencurigai Rodis sebagai seorang pria yang tidak beres. Nampaknya Rodis pergi ke sebuah gubuk di tengah hutan melewati perangkap yang ia buat sendiri untuk menemui sekelompok orang. Salah satu di antara mereka tidak lain adalah Yelios, seorang bandit terkenal yang sudah lama menjadi incaran. Ternyata Rodis sudah bersekutu dengan para bandit untuk menculik Tina dan juga Lisa. Rumor mengenai anggota party baru yang sering hilang ketika bersama Rodis sudah terungkap. Hal itu dikarenakan penculikan yang ia rencanakan bersama dengan para bandit. Mengetahui keanjingan dari Rodis yang sebenarnya, Yuji pun langsung memerintahkan para slime untuk membentuk formasi penyerangan ke gubuk tersebut. Dia menggunakan sihir jarak jauh Magic Frost untuk membekukan para bandit tolol.